Selamat sore Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita mengakhiri hari kerja dan aktivitas kita dengan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang telah dipersiapkan oleh Pendeta Yurlina Gulo, MSI. Bahan bacaan kita diambil dari kitab Bilangan, pasal 10 ayat 10. Juga pada hari-hari kamu bersukaria, pada perayaan-perayaanmu, dan pada bulan-bulan barumu, haruslah kamu meniup nafiri itu pada waktu mempersembahkan korban-korban bakaranmu dan korban-korban keselamatanmu. Maksudnya supaya kamu diingat di hadapan Allahmu. Akulah Tuhan Allahmu. Judul renungan kita di saat ini ialah bersukaria dalam melakukan pekerjaan Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mendengar dan memahami Allah yang tidak pernah melepaskan perhatiannya saat bangsa Israel dalam perjalanan keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan, ada tiang awan yang merupakan tanda penyertaan dan pimpinan Allah atas mereka. Kemudian, Tuhan menetapkan perlengkapan tambahan bagi perjalanan mereka, yakni 2 buah nafiri perak. Nafiri sendiri adalah sebuah alat tiup berbentuk seperti trompet. Nafiri ini berfungsi untuk memberikan komando kepada umat, kapan harus berkumpul dan kapan waktu untuk berangkat dari lokasi mereka berkemah saat itu. Ketika mereka harus berperang melawan bangsa Kanaan, nafiri juga memainkan peranannya. Imam akan meniup nafiri sebagai panggilan bagi umat agar mempersenjatai diri, juga akan mengingatkan umat untuk meminta pertolongan Allah, agar ia melepaskan mereka dari tangan musuh. Begitu pula saat mempersembahkan korban untuk menandai hari raya dan hari pertama tiap bulan. Nafiri harus ditiup untuk mengingatkan Tuhan akan keberadaan mereka. Dengan kegunaan yang beragam, ada perbedaan bunyi yang membuat umat memahami makna tiupan nafiri saat itu. Tetapi ada satu catatan penting yang Tuhan berikan, yakni nafiri itu harus ditiup oleh anak-anak Imam Harun. Nafiri dipakai Tuhan untuk memudahkan menyatukan gerak umat Israel, baik dalam perjalanan di padang gurun, dalam peperangan, maupun dalam kehidupan beribadah. Lengking suara nafiri akan menentukan gerak kehidupan umat dan bisa juga dianggap sebagai simbol dari perintah dan kehendak Tuhan. Untuk itu, umat perlu memberi respons dan bertindak setelah memahami maknanya. Umat Tuhan yang hidup di zaman modern ini bukan hanya menerima simbol, tetapi juga perintah dan kehendak Tuhan yang nyata di dalam Alkitab. Namun, kesibukan gerak hidup membuat kita sering merasa sulit mendengar suara Tuhan. Kita perlu sadar bahwa tanpa menghususkan diri untuk peka pada suara Allah, hidup kita ini bisa menjadi tidak bermakna. Amin. Refleksi bagi kita di saat ini, orang percaya yang telah hidup dalam Kristus, sesibuk apapun aktivitas, tetap berkarya untuk Tuhan. Mari berdoa. Tuhan, tetaplah ajar kami senantiasa memuji-Mu di setiap nafas hidup kami. Amin.